Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang pengkritikan demokrasi di bawah pemerintahan Muhammad Hatta. Saya Nadia Swastika Ayu dengan NIM 1312300-257. Saya dengan Patricia Rizalatala dengan NIM 1312300-256. Saya dengan Lilian Bisma Haryanto dengan NIM 13-12-300-255. Saya dengan Putri Anastasia dengan NIM 13-12-300-264. Dengan saya Amadudi Kalista dengan NIM 13-12-300-259. Dengan saya Muhammad Reflaska dengan NIM 13-12-300-262. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 dan meninggal pada 14 Maret 1980. Beliau adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan proklamator kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 081 TK 1986. Penting untuk dicatat bahwa Bung Hatta hidup di zaman yang berbeda dan konsep HAM yang kita pahami saat ini belum begitu dikenal atau ditekankan secara luas pada masa itu. Fokus Bung Hatta terutama pada perjuangan kemerdekaan dan tantangan pembangunan bangsa di negara yang baru merdeka. Selama berkuasa, Bung Hatta menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakstabilan politik, pembangunan ekonomi, dan kohesi sosial. Permasalahan tersebut memerlukan perhatian dan upayanya untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, memang benar bahwa ada beberapa kasus di mana permasalahan HAM tidak mendapatkan perhatian yang layak. Misalnya pada tahun-tahun awal kemerdekaan terjadi kasus-kasus represi politik dan pelanggaran kebebasan sipil. Ada yang berpendapat bahwa pemerintahan Bung Hatta tidak memprioritaskan penanganan isu-isu HAM ini secara memadai. Penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan tantangan yang dihadapi oleh negara yang baru merdeka ini. Fokusnya saat itu adalah membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Dan konsep hak asasi manusia belum berkembang atau dipahami secara luas seperti saat ini. Perlu dicatat bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia telah berkembang secara signifikan sejak saat itu. Dan para pemimpin serta generasi berikutnya di Indonesia telah memberikan penekanan yang lebih besar pada upaya mengatasi permasalahan hak asasi manusia. Negara ini telah mencapai kemajuan dalam membangun institusi dan mekanisme untuk melindungi hak asasi manusia, dan terdapat upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan mendorong budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Seperti tokoh lainnya, ada beberapa hal yang dapat dikritik dari pandangan dan tindakan Hatta. Berikut adalah beberapa kritik yang mungkin diterima. Yang pertama, ketertiban dalam politik praktis setelah masa kemerdekaan Indonesia. Hatta terlibat dalam politik praktis dan menjadi salah satu pendiri partai politik. Beberapa kritikus berpendapat praktis mungkin telah mempengaruhi independensinya sebagai seorang pemikir dan pemimpin. Yang kedua adalah kurangnya perhatian terhadap hak asasi manusia. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Hatta kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perjuangan kemerdekaan dan tindakannya sebagai pemimpin. Mereka berpendapat bahwa ada beberapa kebijakan atau tindakan yang mungkin telah melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, kurangnya perhatian terhadap peran perempuan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Hatta kurang memperhatikan
perhatian yang cukup terhadap peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Mereka berpendapat bahwa partisipasi dan kontribusi perempuan tidak diakui atau dihargai dengan baik. Namun sebagai tokoh publik, kritik adalah bagian dari diskusi dan evaluasi yang sehat terhadap pemikiran dan tindakan seseorang. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat sistem hukum dan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Solusi yang lebih tegas dan terukur untuk memastikan implementasi yang efektif dari nilai-nilai hak asasi manusia dalam konteks Indonesia. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.